أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa Rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang menguasai jagat raya ini. Berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, itulah yang harus kita syukuri, dan wujud syukurnya itu harus terlihat. Sehingga ketika seseorang bersyukur lalu ada wujud syukurnya itu, maka merekalah orang-orang yang bahagia sebetulnya. Karena kalimatnya yang harus dibangun oleh kita, bahwa kebahagiaan akan hadir pada orang-orang yang bersyukur, dan cara bersyukurnya itu ada wujudnya. Dan wujud syukur itu dilihatkan dari akhlakul karimah, dari akhlak yang baik. Semua yang dilakukannya mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena nanti yang akan menolong kita di yaumil akhirat itu adalah, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, seseorang masuk surga itu adalah karena nilai ketakwaan dan akhlakul karimah. Jadi ini yang harus kita bangun setiap hari, koreksi terkait bagaimana hablum minannasnya kita, hubungan antara manusia, hubungan dengan makhluk Allah yang lainnya. Kalau kita banyak yang salah, berarti hablum minallahnya belum berdampak. Makanya cara bersyukur itu adalah bagaimana wujudnya hablum minannas, hasil daripada hablum minallah. Jadi jangan sampai sia-sia ya. Kita beribadah kepada Allah, tapi dampak dari ibadah itu tidak ada wujudnya. Nah, lihatlah diri kita, bercerminlah, setiap hari mengevaluasi. Kalau mulut kita masih suka menyakiti orang lain, bertaubatlah dan minta maaflah. Lalu diperbaiki, karena mulut inilah yang nanti menjerumuskan kita kepada azabnya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Banyak sebetulnya. Yang jelas kalimatnya, hasil daripada hablum minannas itu dari hablum minallah. Jangan rajinnya sholat tapi hablum minannasnya enggak baik. Makanya ini sebetulnya diuji di dunia ini. Makanya saya senang dengan kalimatnya Pak Gubernur kita, Pak KDM itu, bahwa beliau menyampaikan dalam pidatonya itu selalu bahwa nilai ketakwaan seseorang itu disesuaikan dengan kemampuannya, sesuai dengan profesinya.
Jadi nggak bisa gitu disamaratakan nilai ketakwaan itu. Makanya Al-Quran itu menyampaikan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa itu sekemampuan. Ada orang tuh yang memang nggak bisa berjamaah setiap hari, tapi dia masih tetap sholat karena dengan profesinya. Contoh dia jadi supir bis ya, kan susah. Atau jadi supir yang driver yang untuk menghantarkan ini agak sulit karena dia melakukan safar perjalanan. Dia juga tidak susah untuk beribadah seperti para guru ya, para orang yang memiliki waktu banyak. Makanya kalimatnya adalah yang penting apa dalam ibadahnya itu ada dampak pada pribadinya. Jangan ada kalimat dari masyarakatnya kieu, saya mah sholatnya rajin tapi mulutnya masih gitu ya. Saya mah rajin sholat berjamaahna, ngajina baca Qur'anna tapi julidan. Isi eta mah hebatnya ningali dina ibadah nama tapi koret pedit. Artinya bahwa dampak dari sholat itu tidak ada wujud syukurnya. Makanya berat sebetulnya yang namanya bersyukur. Kalimat aja mudah kita mengatakan alhamdulillah. Tapi yang susah itu adalah bagaimana wujud syukur kita kepada Allah SWT. Banyak orang yang usahanya hebat, maju, tapi tidak meningkat kualitas ibadahnya, tidak ada wujud syukurnya. Nah ini harus kita perbaiki hadirin berbahagia. Oleh karena itu alhamdulillah kita bisa hadir dalam melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah. Contohnya kita tadi hujan nih, tapi masih datang ke masjid. Itu adalah wujud syukur kita kepada Allah SWT. Selain kita berdoa ya Allahumma shayyiban nafi'an, semoga hujannya bermanfaat dan berkah, amin. Itu ya hadirin yang berbahagia. Saya mengingatkan terus ketika dalam setiap ceramah bahwa ketika kita mengajak bersyukur, yang sekarang yang harus diajak itu bagaimana wujud syukurnya yang ada pada dirinya. Jadi jangan sampai kita itu ya gitu, kayak seperti gelar haji aja ya Pak RW, haji entong 2 haji teh, lamun haji 2 kali haji gitu. Kalau haji kan 1 kali haji, Pak Haji Kaidun contohnya. Tapi kalau kalimatnya sudah ada hajinya 2 kali itu nggak benar tuh nantinya. Haji ngadu hayam kan gitu, haji gitu. Artinya bahwa ibadah itu ada wujud syukurnya. Baik hadirin yang berbahagia. Berikutnya, setiap saat kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa kita harus memberikan salah satu ibadah yang ini disepelekan, tapi luar biasa sebetulnya kalimatnya adalah setiap dalam majelis, setiap dalam ketika sebelum pidato, dalam ceramah, maka menghantarkan salawat dan salamnya kepada baginda Rasulullah SAW. Salawat adalah perintah hadirin kalimatnya. Persis seperti solat sebetulnya. Solat kan perintah dari agama. Salawat pun perintah dari Al-Quran. Makanya kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah, maka diperintahkan kita untuk memberikan penghormatan kepada baginda kita, yaitu adalah dengan cara kita bersolawat. Mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin berbahagia, hari ini kita akan membahas terkait masalah adab. Pernah disampaikan dalam kaidah dari Arab ya, mengatakan bahwa al-adabu fawqal ilmu. Jadi adab itu di atas daripada ilmu. Makanya kalimat adab ini sebetulnya sudah menjadi kalimat bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalimatnya kan si eta mah tidak beradabnya. Si eta mah teu boga adab. Artinya bahwa sangat penting sebetulnya adab di dalam Islam, karena Rasulullah selama 24 jam kita melakukan aktivitas hidup itu sudah diatur sebetulnya hadirin. Cuma banyak orang yang menyepelekan masalah ini.
Gitu ya. Jangankan yang inilah, cara bermakan aja, cara makan aja kemarin pernah saya sampaikan. Adab mau makan, adab mau tidur, adab mau kemarin bagaimana suami kepada istri, adab seorang istri kepada suami, adab seorang anak kepada orang tua, adab seorang siswa kepada gurunya. Kemarin itu lengkap sebetulnya Allah menyampaikan. Coba bayangin, ketika seseorang sudah memakai adab dalam hidupnya, maka selesailah yang namanya hablum minan nas. Selesailah mereka adalah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sederhanakan bagaimana adab berpakaian, bagaimana adabnya kita di dalam masuk ke toilet. Lalu ke toilet kita itu ada kita pipis, ada BAB. Ada aturannya itu dalam Islam. Rasulullah lengkap sebetulnya. Nanti ada adab bagaimana mandi kita, mandi junub, mandi biasa dan mandi junub, beda itu. Ai mandi janabah mah, mandi junub mah memang itu adalah perintah. Ya. Tapi kalau mandi biasa itu juga perintah, tapi tidak ada tata cara yang sifatnya seperti wudu. Ya, wudu itu ada tata caranya. Nah, mandi janabah pun ada tata caranya, ada adabnya. Baik, sekarang kita akan coba bacakan. Saya kalimatnya makanya di dalam pamfletnya sharing aja, hanya menyampaikan saja hadirin. Bagaimana adab berpakaian? Nah, yang pertama, kenapa Allah dan Rasulnya memerintahkan menutup berpakaian seseorang itu? Karena Allah mengamanahkan yang namanya badan kita. Hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu semua anggota badan. Pemberian daripada Allah kepada kita, yang kita itu tinggal nerima aja. Tapi ada sih orang tua suka minta ya, kalau lagi sedang hamil istri kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta bayi yang sehat, bayi yang lengkap ya. Gitu ya, suka minta. Tapi ketika lahir, biar Allah yang mengatur masalah ciptaannya. Itu kalimatnya hidayatul hawas. Jadi Allah pemberian dalam bentuk panca indera fisik kita. Nah, amanah fisik kita itu ada ketentuan pada saat ketika sudah akil balik, sudah masuk kepada dia menjadi dewasa, menjadi balik ya, mukallaf ya. Laki-laki dan perempuan ada batasan yang harus ditutup auratnya karena amanah. Sekarang ini banyak orang yang ketika dia berpakaian, dia tidak beradab, tidak menyesuaikan dengan perintahnya. Jadi yang pertama itu menutup aurat dulu. Pakaian itu harus sesuai menutup aurat itu. Ya, kalau laki-laki kan memang mudah ya, auratnya itu dari pusar sampai lutut. Tapi ada dua pemahaman di antara. Jadi gini hadirin. Di laki-laki itu auratnya itu antara pusar sama lutut. Pemahaman yang kedua antara pusar dan lutut. Jadi dua hal yang berbeda. Karena ada satu cerita dalam hadis Rasulullah pernah kelihatan betisnya. Ya, kalau Rasulullah kan tidak akan mungkin terlihat auratnya. Sehingga pemahaman yang kedua bahwa auratnya laki-laki itu antara pusar, bujal ya, bahasa Sunda nama bujal jeung tuur. Ya, di antara dua eta mendingan yang lengkap aja pusar aja, lutut. Ditutupi ya. Nah, itu adalah aurat yang harus ditutup. Gitu ya, hadirin yang berbahagia. Tapi kalau perempuan, Rasulullah Al-Qur'an memerintahkan kepada perempuan mukmin, kepada semua perempuan itu harus menutup auratnya. Hadis menerangkan kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun ada wanita yang menutup wajahnya dengan cadar, itu adalah kehati-hatian seorang perempuan untuk supaya menjaga marwah dia sebagai perempuan. Sehingga dia sudah final masalah auratnya, dia udah tutup ketika keluar. Ya, kalau di rumahnya dia pasti dibuka. Ini yang pertama dulu. Ketika Allah di dalam Al-Qur'an itu ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'min kalimat.
Wahai Nabi, kata Allah tuh, sampaikanlah kepada istrimu, kepada wanita mukmin. Apa kalimatnya? Yudnina alaihim bijalabibihin. Turunkanlah, tutupilah aurat. Makanya ini yang harus kita pahami, bahwa itu adalah amanah yang Allah berikan. Lalu kita secara adabnya harus ditutup. Banyak sekarang ini orang itu karena menutup auratnya itu setengah-setengah, bahkan kurang bahan, ya akhirnya begitu. Dilihatnya jadi indah ya Pak Supri ya. Itu haram hukumnya. Ya, tapi ya mudah-mudahan para wanita diberikan amanah aurat itu bisa menutup auratnya. Dan aurat bisa terbuka seorang wanita itu kepada mahramnya. Itu pun kepada mahramnya terbatas. Hadirin, ketika seorang gadis, kita punya anak gadis, lalu ada ayahnya mahramnya, dia nggak bisa membukakan auratnya karena ada batasan dari Rasulullah. Kepada mahramnya itu adalah boleh tidak berjilbab, ya. Dan jadi dari kepala dan rambutnya itu boleh terlihat. Kalau tetap nggak bisa, di bawahnya itu terlihat oleh yang mahramnya. Seperti adik sama kakak laki-lakinya nggak boleh. Nah, bahkan mahram orang wanita kepada wanita pun tidak bebas ya. Jadi orang mah saya depan awe jeung awe menang buli girge atau katempo. Mandi bareng kan tuh menang tetap dalam agama itu. Makanya cara berpakaian itu adab yang pertama adalah harus bisa pakaian kita menutup aurat kita. Hati-hati. Semakin kita melihatkan aurat yang harus diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, perintahnya agama ini hadirin, Al-Quran bahkan di dalam Al-Quran itu, supaya kita menutup aurat. Bahkan di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 26, Allah menyampaikan juga ya, bahwa ketika Allah menyampaikan, wahai anak Adam, sungguh aku sudah menurunkan perintah untuk memakai pakaian untuk menutup auratmu, kalimatnya. Jadi ada perintahnya. Yuwari sawatikum warisha. Jadi kalimatnya itu memang sudah diperintahkan untuk menutup pakaian. Tapi ada kalimat yang luar biasa nih kalimatnya. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwalah yang sebetulnya yang terbaik. Jadi pakaian itu diperintahkan untuk menutup aurat, tapi Allah menyampaikan dalam ayat surat Al-A'raf itu pakaian ketakwaan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi maksudnya akhlaklah, hasil daripada ketakwaan itu perilaku. Itu menjadi libas, menjadi pakaian kita. Makanya perangai kita pun adalah pakaian kita. Watak kita menjadi pakaian kita. Kalau watak kita pemarah, ya pakaian itu, pakaian ini kita. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Al-Walibasut taqwa, pakaian yang menutup supaya menjadi indah. Selain tutup aurat yang bagus, maka pakaiannya adalah ketakwaan. Mulutnya jauh dari maksiat, kemaksiatan daripada dosa mulut. Makanya hadirin, ini luar biasa ya. Jadi yang pertama itu, perempuan laki-laki diperintahkan untuk menutup auratnya. Tutuplah auratnya sehingga tidak terlihat. Kalau perempuan itu bodinya pakai kerudung tapi bujurnya katingali gitu ya. Lapisan bujurna katingali. Itu juga sebetulnya menampilkan aurat sama. Ya hadirin, itu memang hawa nafsu sebetulnya. Apalagi kalau kita memiliki badan yang indah, pinginnya dilihat sama orang lain, itu kan haram hukumnya dan dosanya besar. Termasuk daripada perbuatan dosa besar yang nanti dosa besar itu terus ya, jariyah, bahkan bisa menularkan dosanya kepada kita. Apalagi ke laki-laki ya Pak RW ya, ningali perempuan auratnya kelihatan, kan kita juga jadi dosa. Bahasanya kumaha? Jadi tempo da cenah alus barangna kumanya. Nyaah cenah gitu ya. Enggak boleh kayak gitu. Apalagi sekarang tontonan di dalam handphone itu
Sudah kelihatan ya, aurat-aurat kita itu kelihatan. Aurat-aurat itu terlihat gampang sekarang aksesnya. Makanya itu yang merusak. Makanya kalimatnya di dalam Al-Quran itu apa perintahnya? Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Jadi tidak ngomong Al-Quran itu gini, kata Allah, kamu jangan berzina. Nggak ada kalimat dalam Al-Quran, kamu jangan mendekati. Karena awal daripada zina itu dari dekat kita. Caranya apa? Dari pandangan, dari hayalan, mendekati zina. Gitu ya. Komo lamun sering ningalian dina handphone, kita nu di imah jadi bututnya. Karena nempoen udah handphone gitu ya. Dina handphone kan aralus ketinggalinanya. Saya manusia suka kelihatan kalau lihat ini baragus ya. Yang di rumah tuh jadi butut ya. Baik hadirin berbahagia. Jadi yang pertama itu, pastikan secara adab ketika kita mau memakai pakaian, maka menutup aurat itu. Dan menutup aurat adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tidak menutup aurat dengan baik, maka kita sudah tidak manut kepada Allah dan Rasulnya. Bahasa orang mah jadi kumanya, itu nurutlah ya. Cenada acan siap. Kayak perempuan belum siap saya ya, karena hatinya belum hati bersih ya, tuh barengan aja gitu ya. Nanti suatu waktu juga memang perempuan yang dia mengerti bahwa itu adalah perintah dari agama, suatu waktu pasti akan menutup auratnya. Nah, tapi dalam hadis ya sudah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa wanita kalau yang sudah tua tidak boleh menanggalkan jilbabnya kalau sudah tua. Dalam Al-Quran itu saya terjemahnya kalimatnya begini, tafsirnya lah. Perempuan ketika sudah tua, sudah lansia, tidak lagi menarik orang lain, boleh membukakan auratnya. Ya, jadi kalau ada perempuan yang sudah usia lansia, lalu dia sudah tidak menarik hati, ya boleh gitu ya. Boleh. Al-Quran itu bukan hadis lagi. Tapi kalau perempuannya masih usia 60 masih kelihatan cantik dan kelihatannya ya harus ditutup gitu ya. Ya lamun teu dari ayat tamanya udah bisa melihat, mendingan ditutup lah, bagus. Berikutnya hadirin berbahagia. Kalimatnya, pakaian yang dipakai adabnya itu harus sopan. Dan ini khususnya bagi laki-laki dan perempuan sama, tidak transparan atau ketat. Ulah salah laki ulah ketat etagenya. Anu ketat teh lamun laki teh lamun ketika pakaian renangnya. Lamun kalau renang itu kan suka ngejepetnya, ketinggal itu. Kelihatan transparannya, ketatnya. Apalagi perempuan, kalau perempuan mah tidak hanya di renang saja, pakaian renang ya. Makanya pakaian renang itu berenang itu bagus dipisah antara laki-laki perempuan. Karena pakaiannya harus ketat memang. Ketika berenang kalau pakaiannya gober-gober, tengenah karena caina gitu ya. Siga laukna wantang kita katingalina gitu ya. Makanya harus ketat. Tapi di sini adabnya nih, Rasulullah SAW kalimatnya begini. Ini harus saya bacakan ya. Allah menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan bersabdanya gini, sinpani min ahli nar, kata, ada dua golongan, dia itu ahli neraka. Ya hadirin, Rasulullah menggambarkan ada dua golongan dia adalah ahli neraka, ya, yang belum pernah aku lihat kalimatnya. Lam arahuma, jadi belum pernah saya melihat. Rasulullah sampai begitu. Siapa? Nisa'u kasayatun aurayatu. Jadi yang pertama itu yang disebutkan di sini dari golongan ahli neraka itu adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi perempuan itu memakai baju tapi bajunya teh ketat gitu ya. Sehingga kelihatan fisiknya. Sesuatu yang ditonjolkan itu tidak boleh. Maka harus tertutup. Ini haram hukumnya. Disebutkan di sini nisa'u kasiyatun ariyatun. Jadi wanita yang berpakaian ketat tapi telanjang. Ini perempuan itu memang perhiasan ya.
Makanya lagu Oma Irama juga itu sebenarnya hadis Rasulullah ya. Apa katanya? Setiap perhiasan katanya, perhiasan dunia hanyalah wanita salihah. Perhiasan gitu ya, wanita itu. Makanya harus dibungkus. Semakin perhiasan itu bungkusnya semakin mantap dan cantik, maka semakin mahal perempuan tersebut ya. Jadi mohon kepada hadirin berbahagia, di sini kalimatnya adalah harus betul-betul sopan. Pakaian teh kudu sopan menempatkan lamun ek salat, kudu sopan urang teh salat menghadap Allah ya. Ketika kita kaundangan mah kaundangan mah bisa milih baju teh nu terbaik ya. Karena kita menghormati orang yang mengundang ya. Pokoknya harus menempatkan kesopanan itu ya. Dan jangan sampai kita itu ketat ya. Yang ketiga, berpakaian itu tidak boleh berlebihan dan tidak sombong. Nah, ini ada hadis yang Rasulullah SAW ya. Jadi disebutkan di sini ya Bani Adam, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kamu memasuki masjid. Ini kalimatnya. Indah kulli masjid. Kalimatnya. Jadi pakaian itu yang indah di setiap kamu memasuki masjid. Nah, ketika indah di sini yang pantas dan paslah masuk ke masjid itu. Makanya pakaian-pakaian untuk masjid itu kalau bisa dipisahkan kita. Khusus spesial untuk masjid ya. Dan janganlah berlebihan di sini. Kalimatnya janganlah berlebihan. Berlebihan di sini adalah ya mungkin berlebihan kita berpakaian yang sudah tidak pantas lah. Artinya bahwa tidak pantas ketika kita melakukan memakai pakaian itu. Jadi kalimatnya di dalam Al-Quran pun ada perintahnya. Yang berikutnya di dalam hadis Rasulullah. Jadi kalau barang siapa yang memakai pakaian, kata Rasulullah, mencari kemuliaan di dunia, maka Allah memakaikan pakaian kehinaan nanti di akhirat nanti. Ada orang itu yang berpakaian itu hanya untuk orientasi dunia. Nyata orang berlebihan itu ya. Sampai ada pakaian itu dari atas sampai bawah kalau dijumlahkan, tapi nggak apa-apa kalau dia orang kaya ya. Sampai ratusan juta ya, berlebihan gitulah pakaian. Tapi dan memang kalau dianya kaya mah ya nggak apa-apa, dia membelikan sesuatu yang memang untuk dirinya diperbolehkan dalam Islam. Tapi yang penting jangan berlebihan. Pakaian-pakaian yang kita pakai itu jangan berlebihan, apalagi perempuan ya, berlebihan. Di tangannya karoneng, wah, di naleungeunna karoneng, di jarina karoneng, wah dipakai ya, berlebihan. Walaupun boleh dalam Islam, tapi di dalam Islam itu jangan kita itu berlebihan atau bahkan menjadi sombong. Kalimat sombong di sini ketika kita memakai pakaian itu membuat kita jadi sombong, merendahkan orang lain. Ya. Maka hati-hati dengan pakaian kita sebetulnya hadirin. Pakaian itu bukan hanya baju, banyaklah yang kita pakai dan tampilkan di masyarakat. Kalau kita berlebihan, bahkan kita menjadikan bahwa membuat kita sombong, itu yang dilarang dalam agama. Ya, jadi mendingan sederhana, tapi memang kitanya pantaslah kita untuk memakainya. Ya, berikutnya Islam mengatakan bahwa dalam memakai pakaian adabnya tidak menyerupai lawan jenis. Ini hati-hati hadirin. Banyak orang ketika pakaiannya perempuan, jadi dia kelihatan laki-laki, laki-laki kelihatan perempuan. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Dalilnya Rasulullah SAW, kalimatnya adalah Rasulullah melaknat kalimatnya. Laknat Rasulullah SAW, Allah melaknat dan Rasulnya. Jadi kalau ada laki-laki yang memakai pakaian perempuan ya, makanya ini sok kadang ya itu makan hiburan kalau di Agustus mah wajar supaya orang senyum. Tapi sebetulnya
ketika seseorang memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis, itu hukumnya laknatullah. Allah melaknat. Makanya hati-hati nih kalau punya anak, ya. Kalau nanti laki-laki pakai pakaian seperti aksesorisnya perempuan, hati-hati itu. Itu kena penyakit, ya. Makanya kalimatnya adalah laknatullah, lakna Rasulullah. Allah melaknat, Rasulullah melaknat. Dalam hadis riwayat Bukhari itu bahwa siapa mereka yang dilaknat adalah anak laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau rambut panjang kumaha aja. Dan rambut panjang ada laki-laki nu kalihat perempuan ada teka tinggalinya harusnya ditutup gitu. Kadang kayak Wiro Sableng, ya mungkin itu mah model rambut. Ya kalau bisa menyesuaikan dengan bagaimana kita sesuai dengan kelihatan maco lah lelaki teh. Berikutnya dalam Al-Quran itu, dalam adab itu, pakaian itu harus rapi dan bersih. Hadirin, ini sudah jelas ya bahwa Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu surat Al-Mudassir bahwa wa thiyabaka fatahhir, perintahnya pakaianmu harus bersih. Nah, di sini hati-hati ketika kita apalagi sedang melakukan perjalanan, maka pakaian itu harus dijaga daripada kotoran dan najis utamanya. Tapi alhamdulillah nih, Rasulullah memberikan rukhsah keringanan bagi perempuan di saat ketika dia memakai pakaian jubah yang panjang, lalu jubahnya kena daripada alas ya, kena tanah, kena aspal, itu menjadi suci walaupun kena najis itu. Ini luar biasa nih. Sampai lengkap Rasulullah mengatakan bahwa ketika pakaian perempuan itu menjadi suci untuk kalau kita melaksanakan sholat. Nah, tapi kita kalau bisa menjaga pakaian kita supaya tidak terkena daripada kotoran dan najis ya, supaya bersih dan rapi, karena perintahnya adalah jangan sampai kucel and dekil. Ya, kucel dekil makan artinya bahwa memang kalau nggak punya gimana ya, tetap kita harus membersihkan pakaian, membersihkan diri. Ini perintah Al-Quran. Wa thiyabaka fatahhir, kata Allah di dalam Al-Quran. Bersihkan kamu. Perintahnya itu hadirin. Jadi mun aya zaman utara mandi pakaian tara diseuseul, kucel dekil eta teh geus melanggar perintah agama. Isa mengajarkan untuk supaya kita bersih. Makanya kalimat di dalam Al-Quran itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang selalu bertaubat, membersihkan diri dan membersihkan dirinya. Jadi bersih. Ya, ulah kotor, apalagi kalau kita mau melakukan ibadah sholat. Berikutnya, segala sesuatu ketika memakai pakaian mulailah dengan tangan kanan. Jadi mulai dari yang kanan. Kalau mau masukin baju kecuali kaosnya bisa. Ya, nanti pas masuk lengannya yang utamakan tangan kanan. Tangan kanan ini menjadi perintah hadirin, semua apapun harus tangan kanan. Kecuali masuk WC ya, kakinya harus kiri dulu. Tangan kanan itu menjadi prioritas. Ajarkan kepada anak kita di saat kecil, ketika masih ada anak yang kecil. Kalimatnya kan pakai tangan bagus ya. Tangan bagus itu sebetulnya tangan dua-duanya bagus. Adabnya adalah memulailah dengan yang kanan. Memakai sepatu, memakai kaos kaki, itu sepele hadirin. Tapi kalau kita manut kepada Rasulullah dalam hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah menyukai ketika di sini karena Rasulullah SAW yuhibbut taman katanya. Jadi Rasul itu menyukai sesuatu yang kanan dulu. Makanya mencontohkan selalu yang kanan. Ketika wudhu juga tangan yang pertama kita basuh yang kanan. Jadi yang kaki kanan. Jadi cenah urang mah yang kiri heula. Eta teu nurut ka Rasul berarti gitu ya. Kita mah harus nurut. Nah, termasuk di dalam berpakaian pun ini sebetulnya kita sudah tahu. Ini diingatkan saja bahwa ini hal yang sepele,
bahwa ketika kita mau memakai pakaian ataupun yang kita pakai, mulailah dengan tangan kanan, dengan yang kanan. Berikutnya, yang suka sering dilupakan adalah di sini adalah membaca bismillah, doa. Ya, kalau doanya memang banyak dalam pakaian, tapi banyak yang mendoifkan hadisnya. Tapi yang utama minimal memakai bahasa bismillah. Ya Pak Supri, desok pohonya enak pakai sepatu itu pakai bismillah poho orang. Padahal adabnya itu mau pakai pakaian apapun yang kita pakai, mulailah dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sup kaos, sup celana. Ini perintah dalam Al-Qur'an. Dalilnya ada. Ya, kalimatnya membaca di sini ada hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi, jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi hadisnya boleh ini kalau hafal, minimal bismillah lah, gitu ya. Di sini kita menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillahilladzi kasani hadza thawab wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwati. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, segala pujiannya milik Allah yang telah memberiku pakaian ini. Ya, seperti kita kalau lagi naik motor, kan doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna rabbina munqalibun. Kan kita ngomong, ya Allah, Kau telah memberikan kekuasaan untuk menguasai kendaraan ini. Persis di pakaian pun kita bersyukur. Minimal ketika pakai pakaian itu sadar bahwa Allah lah yang memberikan pakaian yang kita pakai. Ketika pakai apapun, motor, mobil, pakaian, sepatu, pokoknya rasa syukur kita kepada Allah pada saat kita mulai memakai. Makanya jangan lupa lapor dulu. Lapornya dengan berdoa, ya. Berikutnya, nih di masyarakat ini untuk khususnya laki-laki, ini ada dua perbedaan, perlu dipahami. Ini saya sampaikan. Kalimatnya hadis ini ada yang memakai secara tekstual, sehingga ketika seorang laki-laki memakai celananya itu ada yang di bawah mata kaki, ada yang di atas mata kaki. Nah, ini dua hal yang berbeda dalam memaknai secara matan hadis Rasulullah SAW. Hadisnya sama, cuma berbeda dalam pemahamannya. Yang penting kita saling menghargai dua pendapat ini. Kan sok aya ningali laki-laki pakai pakaiannya, celananya di atas mata kaki. Ini dia mengamalkan hadis Rasul sebetulnya. Ya. Tapi ada juga yang sama mata kaki biasa seperti itu, ya, pakaian dinas apalagi. Ya. Nah, itu juga kita harus hargai karena ada pendapat bahwa matan hadis itu adalah lanjutannya adalah beda asbabul urudnya, sebabnya munculnya hadis itu. Ya gini kalimatnya. Memang kalimatnya itu nih kalimat ini. Man kharaja saubahu, barang siapa yang keluar, ya, kata Rasulullah itu, lalu menyeret pakaiannya karena sombong. Jadi sebetulnya kalimatnya di sini karena sombong. Kalau pakaian kan, maaf ya, dulu itu kalau laki-laki jubah, kalau lihat di Arab, coba lihat, kalau yang pernah ke Arab lihat pakaian-pakaian Arab itu jubahnya kan suka ngagalaber ya. Wah gitu Pak Budi ya, kemarin ketika umroh kan banyak ngelude gitu, sampai menutupi kakinya, betul ya? Ini Rasulullah sampai mengatakan, kamu kalau gitu, tapi kalau kamu sombong itu nggak boleh. Kalimatnya di sini memang la yang durillahi lahi yaumil qiyamah, Allah tidak akan pernah melihat di yaumil qiyamahnya. Jadi kalau karena sombong, jadi ayah ngomong, oh iya, isbal itu menjadi perintah. Isbal itu adalah memakai mata kaki, di atas mata kaki. Jadi kalau pakai jubah pun dipotong supaya di atas mata kaki kita. Kalau celana juga sama, ya, ngatung bahasa orang, sontog, ya. Atau apa namanya? Kalau di dalam pakaian itu ada kolor yang di atas itulah pokoknya mata kaki. Tapi hadis ini, makanya pemahaman yang kedua, yang penting tidak sombong. Makanya
Ada orang yang berpakaian seperti itu, ada yang berpakaian seperti itu. Itu adalah adabnya, silahkan. Ya, jadi masalah pakaian itu harus kita betul-betul diperhatikan dalam kita. Dan ada berpakaian ini dalam Islam itu pertama adalah untuk menjaga kehormatan. Ya, kehormatan diri, memantaskan diri dalam berpakaian tadi. Kalau melihat daripada yang saya sudah sampaikan, harus rapi, bersih, dan seterusnya, itu menjaga kehormatan kita sebetulnya. Yang kedua, menumbuhkan rasa malu. Ya, jadi rasa malu harus ada tuhnya. Kurang teh. Jadi melihatkan. Terus yang berikutnya, harus menghindari kita dalam kesombongan sebetulnya dalam berpakaian itu, hati-hati. Yang sederhana lah pakaian teh. Ulah nepika, pakaian itu terlihat ya rasa kesombongannya. Ngerasa mereknya mahal, ya. Jadi ngalegek jalan gengnya pakai baju mahal. Padahal sebetulnya pakaian yang penting, intinya yang pantas, rapi, sopan, menutup aurat kita. Kan dina merek-merek juga bedanya. Memang kalau duit mah teu bohong ya, duit mah tara bohong. Lamun semakin kita pakai baju mahal, nikmat dipakai nanti jeung baju nu murah mah nya. Nya lamun urang beunghar meuli baju nu mahal, ada perintah tuh memuliakan diri kita dengan membeli baju yang mahal ya. Tapi nu ulah mah urang teu boga duit hayang meuli baju nu mahal ya. Sok aya tuh kan ya di mana? Sampai satu badan itu yang dia bawa ratusan juta. Dari mulai jasnya, dasinya. Aya tah. Kalau ditanya dasinya 25 juta. Masya Allah, saya duit tuh. Eta dasi 25 juta mahal pisan ya. Saking ku hebatnya bahwa sekarang dalam pakaian fashion itu mahal ya, kalau bahan dan segalanya itu mahal. Hadirin berbahagia, itulah adab dalam berpakaian. Sedikit aja, ini sudah datang ke konsumsinya ya. Berikutnya yang perlu disampaikan pada kesempatan ini, ya adab kencing ya, ini yang banyak yang hati-hati ini. Kencing ini satu kalimat dari Rasulullah SAW begini. Hadirin nih, ada satu kalimat dari Rasulullah, hadisnya ini sahih, dan ini jarang kita memperhatikan. Jadi ceritanya Rasulullah lagi jalan nih sama sahabat. Ini ceritanya dalam hadis. Berhenti melewati makam, berhenti tuh. Rasulullah berhenti dulu sahabat gitu ya. Kenapa ya Rasulullah? Tuh kuburan itu ada yang disiksa. Jadi Rasulullah tuh memang kan ayat Rasulullah mah dibimbing sama malaikat Jibril sama Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat Al-Mudaththir pun begitu, bahwa Rasul mah dibimbing, apa yang disampaikannya jadi wahyu. Jadi nggak mungkin Rasulullah itu maksiat, nggak mungkin, karena memang utusan Allah. Pada saat ketika jalan lewat makam, dia berhenti, lalu mengatakan para sahabat, ini di kuburan itu ada 2 orang yang dia itu lagi disiksa kubur. Nah ini hati-hati nih. Oh gitu ya Rasul? Kenapa ya Rasulullah? Dianya kenapa? Katanya gitu. Ya, ini hanya hadis sebetulnya, nanti kita akan bahas berikutnya ya. Bahwa dilaknat ya dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam azab kubur. Jadi gini, kalau ini kita lakukan, maka dipastikan nanti kalau meninggal kita akan diazab kubur. Salah satu dari 2 yang disiksa itu, maka Rasulullah mengambil pelepah kurma. Lalu ada yang pelepah kurmanya masih basah. Ya, maka disimpanlah disimpan di makam itu. Lalu Rasul mengatakan, selama air ini basah, maka siksaannya dikurangi. Makanya jadi 2 pendapat nih. Aya perilaku masyarakat tuh lamun ka makam teh mawa kembang aja mawa air ya. Bener gak? Cok, tujuannya apa? Coba tujuannya apa? Tujuannya pakai hadis itu. Cenah bisi supaya meringankan azab kubur. Ayo Rasul mah baheula apal bahwa di jero teh keur di alam barzakh teh keur disiksa. Ayo urang mah naon-naonna. Tapi enggak apa-apa, pendapat pertama ulama-ulama baheula kan cenah pakai kembang, cenah selama basah maka mengurangi azabnya. Da ijama mamanya nya aya dosa nawae gitu nya. Tapi ada 2 pendapat yang kedua, ketika ke makam nggak mau dia.
membawa kembang sama air. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu yang di makam itu, yang di dalam alam barzah itu sedang disiksa atau tidak. Lihat asbab wurudnya, sebab-sebabnya Rasulullah melakukan itu. Makanya jangan aneh kalau ada orang tuh mawa kembang, ayam di makaman atau di kembangan terakhirnya. Itu berarti memakai pendapat yang kedua. Sok coba, kalau orang-orang organisasi persatuan aja meninggal nggak mungkin pakai kembang, nggak mungkin. Karena dia itu nggak boleh. Hanya khusus spesial untuk Rasulullah SAW. Tapi ada juga yang boleh. Nah, dua hal ini boleh. Silahkan pilih saja. Mana aja. Yang penting ulah saling menyalahkan. Eta hiji unggul. Merasa benar. Akhirnya dardor para saya urusan pakai kembang atau entong gitu ya. Karunya tukang jualan kembang tuh ya. Kayak lebaran tuh. Siap-siap tuh dekat makam itu selalu ada yang jualan kembang. Apa yang dilakukan dua itu? Yang pertama adalah mereka adalah yang selalu tidak membersihkan pada saat ketika dia kencing. Jadi toharohnya membersihkan pada saat kencingnya itu dia tak caliweurak lah bahasa orang. Sok nih laki-laki lah. Kadang kita pipisnya sembarangan. Cara bagaimana mencucinya harus pakai apa? Kadang jadi si najisnya kena ke celana kita. Ada orang tuh yang cuek dan kebanyakan orang tuh cuek. Ya. Sekali lagi, ini yang itu nanti akan mendapatkan azab kubur. Hati-hati tuh hadirin. Ini yang khusus laki-laki. Dari awe mah kudu nagoknya. Awe mah ada beda ya jeung lalaki. Lalaki mah kadang sok sembarangan. Terutama yang berdiri kencingnya. Kencing boleh berdiri. Ya. Karena ada dalilnya, saya sudah sampaikan di sini. Dalilnya boleh kencing berdiri, boleh kencing sambil duduk. Tapi yang Rasulullah selalu duduk. Rasulullah mah duduk, orang mah kadang aya masjid anu seperti di kita selalu memberikan fasilitas kencing berdiri boleh. Asal hati-hati ketika cepretan airnya karena menjadi najis. Kalau itu kita caliwera, nah sih bahasa Indonesianya sembarangan, ya kata Rasulullah akan diazab kubur. Naudzubillah min daliknya sieun. Ya, naudzubillah min dalik. Yang kedua adalah manusia itu kata Rasulullah suka namimah, adu domba. Jamu tukang adu domba Pak RW. Ya, ngadu dombakan we. Supaya ieu gelut jeung gelut ieu, supaya kelompok ieu jeung kelompok ieu. Nangke diazab kubur tuh orang-orang begitu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya itu sampai begitu. Hanya berbagian nanti kita lihat azabnya bagaimana kencing kita supaya kencing kita itu betul-betul sesuai dengan aturan agama. Saya sampaikan sekarang ini yang biasa dilakukan, ada yang suka nggak boleh kencing berdiri. Yang lamun kencing berdiri bari ditempokeun ka batur mah ulah nyumput mah meunang gitu ya. Dibolehkan karena masjid-masjid ketika menyiapkan toilet yang laki-laki boleh berdiri karena ada dalilnya. Boleh. Tapi Rasulullah selama kata Siti Aisyah dalam hadisnya itu, selama Siti Aisyah melihat Rasulullah melakukan istinja. Istinja itu adalah dalam bahasa fikihnya tidak pernah Rasulullah berdiri, duduk. Tapi ada orang mah kadang aya nempo aya fasilitas berdiri nang tunggu gitu nya. Nu penting mah hati-hati cepretannya ya. Hati-hati harus benar-benar kita melakukan daripada membersihkan apa yang sudah kita lakukan dalam pipis itu. Karena kalau kita sembarangan maka kata Rasulullah mereka itu akan mendapatkan azab kubur. Naudzubillahi min dari semoga Allah jauhkan. Demikian bisa sampaikan, mudah-mudahan hari ini kita jadi mengerti bahwa ternyata dalam adab kita itu banyak sekali. Ketika adab nanti kencing, ketika BAB, bagaimana perintah Rasul, itu ada posisinya dan seterusnya nanti kita akan bacakan. Karena saya hanya membacakan saja sebetulnya. Dan kita setelah tahu, setelah kita baca, lalu kita tahu, oh sudah paham, maka apa yang harus kita lakukan hadirin? Ketika kita sudah tahu perintah itu dari Allah dan Rasulnya, kita sampaikan kepada Allah dan Rasulnya, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, wahai ya Rasulullah, kami akan patuh dan taat kepada perintahnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, supaya kita bisa melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal
alamin. Demikian aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.